Nah, di sini agar pembelajaran kita sukses, kita harus tahu dulu metode yang digunakan, teknik yang digunakan, sumber belajar, lalu tujuan. Setelah mendapatkan ini, lalu kita lihat nih metode yang mau digunakan. Metode kita pecahkan menjadi sub ya, menjadi subnya, sub bagian ya, sub cabang. Maaf, sih ada visual, ada auditori, lalu ada kinestetik. Nah, tekniknya di sini, tekniknya kita bisa dengan mencatat, lalu mengulang, membaca. Ya, ini tekniknya ya. Sumber belajarnya bisa dari internet, lalu buku, referensi ya. Tujuannya mungkin mendapatkan ilmu pengetahuan, atau ingin jadi ini ya, ingin jadi guru ya, atau ingin jadi apa saja sesuai dengan bidang yang ingin dipelajari gitu ya. Nah, ini langkah yang pertama, decomposition. Langkah yang kedua adalah pattern recognition, maksudnya pengenalan pola. Pengenalan pola yang dimaksud di sini, adik-adik harus tahu, biasanya anak-anak yang selalu ranking di kelas, metode belajarnya bagaimana? Apakah ini ditentukan sendiri ya, metode pembelajarannya mungkin mereka lebih suka visual, jadi nonton atau disimulasikan kan, atau dipraktekkan gitu ya. Selanjutnya tekniknya mereka membaca. Lalu yang paling krusial nih, biasanya orang-orang yang prestasi ini satu harinya belajar latihan itu berapa jam? Mungkin 8 jam satu hari per hari ya. Lalu jam berapa saja mereka belajar? Umpamanya bangunnya jam 2 subuh ya, belajarnya 2 jam gitu ya. Nah, ini adalah pattern recognition, pola-pola yang digunakan orang untuk mencapai sesuatu. Atau ini kan karena kita membahas tentang belajar, artinya ini gaya-gaya yang pola-pola yang digunakan orang sukses. Selanjutnya kita masuk ke bagian abstraction. Abstraction di sini, abstraction di sini maksudnya kita menyederhanakan masalah. Orang yang pintar ataupun orang-orang yang prestasi tidak mempersoalkan buku yang dipelajari warnanya merah, kita harus ikut merah, bukan begitu, karena itu kan bukan termasuk dalam komponen yang membuat mereka pintar prestasi gitu ya, karena itu tidak begitu penting. Nah, di sini maksudnya kita menyederhanakan masalah, mengambil yang penting dan fokus ke bagian-bagian yang dianggap sangat krusial gitu ya. Lanjut ke bagian 4 ada algoritma. Nah, algoritma di sini ini ya, menyederhanakan masalah ya, menyederhanakan masalah. Nah, yang selanjutnya ada algoritma. Apa sih algoritma ini? Algoritma ini langkah-langkah setelah didapatkan yang pertama tadi metode, teknik, sumber, tujuan.
langkah pertama yang harus dilakukan untuk dapat mensukseskan dalam upaya mensukseskan pembelajaran kita itu apa? Artinya mungkin yang pertama menentukan waktu, mulainya kapan nanti. Menentukan waktu. Lalu yang kedua, metode belajar yang digunakan apa? Visual. Lalu tekniknya apa? Membaca, dan seterusnya. Jadi setelah dapatkan solusinya, data dikumpulkan jadi informasi tadi diimplementasikan menjadi solusi melalui algoritma, begitu ya. Jadi kesimpulannya, informatika bidang studi, lalu teknologi tadi sebagai alat bantu. Selanjutnya computational thinking, ini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada mind map. Nah ini namanya mind map ya. Ini mind map. Ini namanya mind map. Peta pikiran. Kita akan coba masuk ke mind map. Bapak akan coba menjelaskan tentang mind map. Pikiran. Jadi di dalam mind map itu ada elemen, ada aturan penulisan. Jadi untuk menulis mind map, membuat mind map, kita harus tahu dulu kata kuncinya. Kita buat kata kuncinya dulu. Ini kata kunci utama ya. Kunci, lalu ada cabang utama. Semakin banyak cabang semakin baik. Itu menandakan bahwa adik-adik memahami apa saja yang berhubungan dengan kata kunci. Setelah cabang utama, lalu dilanjutkan dengan sub cabang. Sub cabang ini fungsinya menguatkan cabang utama. Cabang. Sebagai contoh ini tadi ya. Di sini ini kata kunci, ini kata kunci utama, lalu ini cabang utama, lalu yang ini cabang utama juga, yang ini sub cabang. Nah, bagaimana penggunaan implementasi dari mind map dan kita integrasikan dengan computational thinking? Kita integrasikan dengan computational thinking. Kita akan coba ya. Coba di halaman baru. Kita punya masalah. Sebelumnya di kelas Bapak sudah mencontohkan tentang masalah kita merencanakan acara perpisahan ya. Acara perpisahan. Tentunya kita berharap acara perpisahan kita ini sukses. Nah, untuk mensukseskan acara perpisahan ini tentunya harus ada persiapan ya. Di acara perpisahan ini kata kunci ya. Kata kunci utama ini. Lalu apa yang harus disiapkan agar acara kita berjalan dengan baik? Artinya ada biaya. Selanjutnya ada apa? Ada apa lagi? Oke, nanti ada tenda. Maaf, ada masalah dengan PowerPoint ya. Ada tenda, lalu ada undangan, lalu ada konsumsi. Nanti
pecahin lagi nih. Ini makin banyak undangannya, mau ngundang berapa ribu orang. Jumlah undangan nanti ingat, jumlah tamu. Lalu konsumsi nih, apakah prasmanan atau nasi kotak ya. Tenda mau berapa unit, lalu biayanya nih, biaya undangan, pembuatan undangan, biaya pekerja gitu ya. Lalu biaya-biaya yang lain ya. Nah, ini sebagai contoh implementasi dari City Computational Thinking yang dibantu dengan mind map. Jadi mind map di sini tugasnya memvisualisasikan permasalahan yang sedang dipecahkan oleh computational thinking. Sudah jelas ya. Jadi kesimpulannya, computational thinking sebagai metode pendekatan, mind map sebagai alat yang dapat memvisualisasikan masalah lebih mudah untuk mendapatkan solusi secara terstruktur. Nah, semoga dengan pembelajaran ini adik-adik bisa memahami dan kita akan bisa lanjut lebih mudah ke pembelajaran selanjutnya. Ini Bapak ingin menekankan, computational thinking ini adalah dasar untuk memahami pembelajaran informatika, walaupun computational thinking dan mind map itu bisa digunakan di berbagai bidang. Baik adik-adik, sekali lagi Bapak tekankan untuk selalu latihan. Semakin sering latihan dengan mengambil fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, maka kita akan terbiasa menggunakan metode pendekatan dengan alat yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.